Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membaca bacaan-bacaan hari ini, saya teringat akan relasi saya dengan bapak saya, ayah saya yang dalam suatu masa hidup saya tidak berjalan dengan baik. Mungkin antara 6 sampai 7 tahun saya tidak pernah ngobrol sama bapak saya. Kalaupun bicara hal-hal yang misalnya minta duit gitu ya, atau minta sesuatu, harus beli ini, harus beli itu pun karena kalau mama saya sudah tidak memenuhinya. Kalau mama saya masih bisa memenuhi apa yang saya minta, ya sudah saya minta sama mama saya. Saya nggak pernah bicara dengan bapak saya selama 6-7 tahun itu karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan beliau. Beliau ini sebenarnya orang baik, tetapi emosional. Kalau dia marah, nggak pernah kata-kata yang keluar, tetapi selalu dengan kekerasan. Entah ditabok, entah ditampar, entah disabet, entah dipukul pakai kayu. Bukan kayu balok ya, tapi kayu yang biasa gitu ya. Tapi ya sakit juga buat anak kecil ya. Dan itu membuat saya dalam tanda petik membenci bapak saya dan memberi sebuah julukan sayang kepada bapak saya dengan julukan Lucifer. Jadi kalau sama adik-adik saya itu saya selalu tanya, nggak pernah saya bilang bapak di mana, bapak ngapain gitu, nggak pernah. Saya bilang kepada mereka, Lucifer di mana, Lucifernya ngapain gitu ya. Lucifernya udah pulang apa belum gitu ya. Karena itu saya nggak pernah ketemu, nggak mau ketemu dan tidak mau untuk ngomong dengan beliau. Itu tadi karena rasa sakit hati saya yang luar biasa itu. Tapi syukur pada Tuhan saya masuk seminari, sedikit demi sedikit saya diolah, dibantu untuk memperbaiki hati saya dan ya akhirnya saya bisa memaafkan. Ternyata yang salah bukan hanya bapak saya tetapi juga saya sendirilah yang juga punya kesalahan, ada andil dalam relasi yang tidak baik itu dengan bapak saya. Dan terutama dalam bacaan inilah saya juga memperbaiki diri saya sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mengatakan, hendaklah kalian sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Memang tidak ada hal yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan sendiri, tetapi Tuhan, Yesus mengatakan kepada kita semua supaya kita sempurna. Kesempurnaan ini bukan hanya sekedar fisik, ganteng gitu ya, cantik, pintar, atau sempurna, kekayaannya banyak dan lain sebagainya. Tetapi kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam hati, kesempurnaan tingkah laku, di mana kita mau seperti Yesus sendiri yang mau mengasihi musuh-musuhnya dan berdoa bagi dia, bagi mereka yang menganiaya dia. Kita tahu bahwa pengalaman Yesus di kayu salib dalam kesengsaraannya begitu luar biasa. Dia tidak mengutuk, dia tidak marah, dia tidak membalas. Bahkan dia mengatakan berdoa kepada mereka yang menganiayanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk menjadi sempurna di dalam ketidaksempurnaan kita, di dalam segala ketidakberdayaan kita, di dalam segala kelemahan kita. Kita diundang supaya tidak excuse itu apa ya? Punya alasan. Karena saya lemah, karena saya kurang, karena saya terbatas, ya sudahlah, saya tidak melakukan apa-apa demi orang lain. Yang penting saya happy, yang penting saya tidak membuat orang lain celaka. Ya itu baik juga,
Tetapi Yesus mengatakan, apakah upahmu? Orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang tidak benar pun juga melakukan hal itu. Maka kita sebagai orang Kristiani, entah Katolik atau Kristen yang lain, kita percaya dan berjalan bersama dengan Kristus yang kita imani sebagai Tuhan kita. Kita mau mencontoh beliau, Yesus Kristus yang mau menjadi lemah, yang mau menjadi miskin, yang mau mati untuk kita, supaya kita pun juga bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Maka mari kita mohonkan rahmat dan berkat dari Tuhan, agar kita mampu seperti apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini, hendaklah kamu sempurna sebagai Bapamu di surga sempurna adanya, dengan pelayanan kita, dengan kasih kita kepada sesama, dan juga lebih daripada itu, dengan pengampunan kita kepada orang yang mungkin menyakiti hati kita. Maka mari kita lanjutkan ibadah kita dengan mohon rahmat dan berkat dari Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.